Kurikulum dan materi pembelajaran, dari desain silabus hingga pengembangan kurikulum. Pengajaran bahasa pada tahun 1950-an berfokus pada bahasa Inggris umum melalui struktur dan kosakata. Jerian pada tahun 1972 menyatakan bahwa hanya ada sedikit materi konseptual. Kalimat-kalimat yang dipilih untuk latihan adalah ungkapan-ungkapan yang sangat normal, tetapi kalimat-kalimat tersebut sering tidak saling berhubungan. Sebagai tambahan, hampir semua tanggapannya diatur sedemikian rupa, dan ada sedikit ketentuan bagi pembelajar bahasa untuk mengekspresikan ungkapan yang berbeda saat memberi tanggapan yang sudah ditentukan untuk dipraktekkan. Pada pencarian metode baru, peran bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi internasional telah berkembang pesat di era 1950-an. Pertumbuhan perjalanan udara dan pariwisata internasional berdampak pada mobilitas yang jauh lebih besar. Bahasa Inggris menjadi semakin penting pada perdagangan dan perniagaan internasional. Seluruh perkembangan ini mendukung kebutuhan akan penguasaan bahasa Inggris praktis bagi orang-orang di banyak bagian di dunia daripada penguasaan akademis tentang bahasa yang diperoleh dalam rangkaian pelajaran sekolah pada umumnya. Tanggapan awal dari profesi mengajar bahasa Inggris adalah untuk mengeksplorasi arah baru dalam metodologi. Di Inggris, ahli bahasa terapan mengembangkan metodologi yang mengacu pada pendekatan lisan yang telah dikembangkan pada tahun 1920-an dan 1930-an, yang berkaitan dengan silabus gramatikal dan leksikal yang sudah dimulai dengan sangat baik. Metodologi tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, silabus struktural memiliki tingkat kosakata yang bertingkat. Yang kedua, penyajian struktur bermakna dalam konteks dikemas melalui penggunaan situasi untuk mengkontekstualisasikan poin pengajaran baru. Yang ketiga, urutan kegiatan kelas dimulai dari presentasi ke praktik terkontrol sampai ke produksi yang lebih bebas atau metode PTP. Hal ini kemudian dikenal sebagai situational approach atau structural situational approach atau situational language teaching dan merupakan metode pengajaran aliran utama dalam lingkup pengajaran bahasa Inggris dari tahun 1950-an. Hal yang sama juga diterapkan di koloni negara Inggris seperti Malaysia, Singapura, India, dan Hong Kong. Pendekatan ini kemudian digantikan oleh pendekatan TESOL, Teaching English as a Second Language, atau TEFL, Teaching English as a Foreign Language, yang berdasarkan pada silabus struktural dan metodologi yang berbasis latihan situasional. Structural Situational Approach juga digunakan di Australia sebagai dasar program pengajaran bahasa Inggris untuk imigran dari tahun 1950-an. Informasi dari Ozolin tahun 1993. Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, pengajaran bahasa juga berada di bawah pengaruh metode yang kuat, audiolingual method. Metode ini mengacu pada karya linguistik struktur Amerika yang memberikan dasar bagi silabus gramatikal dan pendekatan pengajaran yang sangat mengacu pada teori behaviorisme. Seri bahasa Inggris Lado, karya Lado tahun 1978, didasarkan pada pendekatan ini. Metode serupa juga dikembangkan di Eropa dan dikenal sebagai audiovisual method karena penggunaan alat visual untuk menyajikan dan mempraktekkan subjek bahasa baru. Mengubah kebutuhan bahasa asing di Eropa. Elemen yang hilang dari antusiasme metode baru adalah pertimbangan sejauh mana metode pengajaran memenuhi kebutuhan peserta didik. Judd dan Hodlin mengangkat masalah ini pada tahun 1975. Meningkatnya pengajaran bahasa Inggris sejak pertengahan 1950-an telah diikuti dengan pengenalan metode dan materi baru di kelas, terutama sepanjang tahun 1960-an. Perubahan ini bahkan sampai mendasar dan dapat disebut sebagai revolusi pengajaran bahasa. Tetapi, revolusi ini tidak banyak memperhitungkan situasi atau motivasi siswa. Sebaliknya, tentang bagaimana seseorang belajar dan apa bahasa itu. Pertimbangan mengapa seseorang mempelajari bahasa kedua atau evaluasi hasil pembelajarannya kurang lebih telah hilang. Dewan Eropa mengusulkan Unit Credit System
yang digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan program pengajaran bahasa untuk orang dewasa. Sistem ini didefinisikan sebagai berikut. Sebuah sistem pendidikan di mana silabus, kurikulum atau kerangka, atau materi, pengetahuan dan keterampilan dikaji, dipelajari atau diperoleh, dipecah menjadi sejumlah unit bagian kerja. Masing-masing unit memiliki definisi yang sesuai dengan tingkah laku terminal yang dicapai oleh pelajar. Semua unit disertai dengan sistem peringkat kredit yang dirancang dengan sangat cermat. Kingsbury, 1971. Van Eyck dan Alexander, tahun 1975, menyatakan bahwa suatu tingkat kemahiran yang digambarkan sebagai ambang batas digambarkan sebagai tingkat kemampuan bahasa asing umum yang paling rendah yang diakui dalam unit credit system. Selama periode inilah CTL muncul sebagai arah baru untuk pengajaran bahasa. Dan hal tersebut menarik minat dan antusiasme secara luas dan menjadi cara untuk menggeser pengajaran bahasa yang lebih dominan dari metode pengajaran terbaru. Dan untuk mengkaji ulang asumsi dasar tentang tujuan, sifat, dan proses pengajaran bahasa. CTL dibahas lebih lanjut dalam bab ini. English for specific purposes. Perhatian untuk menyusun rangkaian pelajaran bahasa yang lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik juga muncul selama periode ini, hingga muncullah gerakan Language for Specific Purposes atau LSP, yang dikenal dalam lingkup pengajaran bahasa Inggris sebagai ESP atau English for Specific Purposes. Pendekatan ESP untuk pengajaran bahasa dimulai sebagai tanggapan terhadap sejumlah masalah praktis. Pertama, kebutuhan untuk mempersiapkan semakin banyak siswa berlatar belakang non-Inggris untuk belajar di Universitas Amerika dan Inggris dari tahun 1950-an. Yang kedua, kebutuhan untuk menyiapkan bahan ajar siswa yang tadinya sudah menguasai bahasa Inggris umum, tetapi sekarang membutuhkan bahasa Inggris untuk digunakan dalam pekerjaan, seperti dokter, perawat, insinyur, dan ilmuwan berlatar belakang non-bahasa Inggris. Yang ketiga, kebutuhan materi untuk orang yang membutuhkan bahasa Inggris untuk keperluan bisnis. Yang keempat, kebutuhan untuk mengajari bahasa yang dibutuhkan oleh para imigran untuk menghadapi situasi dalam pekerjaan. Sepanjang tahun 1970-an, pendekatan ESP dalam pengajaran bahasa mengacu pada analisis register dan analisis wacana untuk menentukan karakteristik linguistik yang berbeda disiplin ilmu seperti kedokteran, teknis, sains, atau yang lainnya. Register adalah ragam bahasa yang ditentukan menurut penggunaannya. Jenis situasi linguistik yang berbeda satu sama lain secara garis besar terdiri dari 3 hal, yaitu mengenai apa yang sebenarnya terjadi, mengenai bagian apa yang dimainkan dalam bahasa tersebut, dan mengenai siapa yang mengambil peran. Ketiga variabel ini, jika digabungkan, menentukan rentang di mana makna yang dipilih dan bentuk yang digunakan untuk ekspresi ketiga aspek tersebut. Dengan kata lain, ketiga aspek tersebut menentukan register. Menurut Halliday tahun 1978. Analisis register mengkaji bahasa dari bidang-bidang tertentu, seperti jurnalisme, kedokteran, atau hukum. Pada kosakata, bentuk kata kerja, frase kata benda, dan penggunaan tense-nya dengan pola kejadian yang berbeda. Martin, tahun 1976, dikutip oleh Jordan, tahun 1997, menjelaskan register kosakata akademik dan mengelompokkannya ke dalam 3 kategori, yaitu proses penelitian, kosakata analisis, dan kosakata evaluasi. Analisis register difokuskan terutama pada tingkat kata dan kalimat dan berusaha mengidentifikasi register yang menandai penggunaan bahasa yang berbeda, seperti surat-surat bisnis, buku-buku teks akademik, dan penulisan teknis. Jordan tahun 1997 menjelaskan ruang lingkup pada analisis wacana sebagai berikut. Analisis wacana mengkaji konteks komunikatif yang mempengaruhi penggunaan bahasa, misalnya dalam transaksi sosial, hubungan antar wacana, serta hubungan penutur dan pendengar. Analisis wacana melihat bagaimana, misalnya, pilihan bentuk kata kerja atau figur gramatikal lainnya mempengaruhi struktur wacana.
Analisis ini juga melihat hubungan antar ujaran, misalnya aspek kohesi dan penanda wacana atau perangkat kohesif yang digunakan. Baik konsep register maupun tipe wacana menjadi dasar untuk rangkaian pelajaran ISP di tahun 1970-an generasi pertama. Fokus di ISP adalah pada tujuannya, atau di mana para pembelajar bahasa mendorong pengembangan pendekatan analisis kebutuhan sebagai salah satu proses dasar kurikulum dan desain silabus. Analisis kebutuhan akan menjadi fokus bab 3, tetapi di sini akan berguna untuk meninjau bagaimana analisis kebutuhan dikaitkan dengan ISP. Analisis kebutuhan pada ISP. Kebutuhan ISP cukup spesifik. Kebutuhan dapat diidentifikasi dan harus menentukan isi dari pembelajaran yang akan diselenggarakan. Stevens tahun 1977 menyebutkan ada beberapa pembatasan yang muncul. Jika demikian, isi pembelajaran ISP ditentukan dengan beberapa atau semua cara berikut. Pertama, pembatasan. Hanya keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh pembelajar bahasa yang digunakan. Dua, seleksi. Hanya beberapa item kosakata, pola tata bahasa, dan fungsi bahasa yang dibutuhkan oleh pembelajar bahasa yang digunakan. Tiga, tema dan topik. Hanya tema, topik, situasi, dan sumber wacana, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh pembelajar bahasa yang digunakan. Keempat, kebutuhan komunikatif. Hanya kebutuhan komunikatif yang diperlukan oleh pembelajar bahasa yang digunakan. Dalam ISP, kebutuhan pembelajar sering dijelaskan dalam istilah kinerja, yaitu dalam hal apa yang akan dapat dilakukan pembelajar dengan bahasa di akhir pembelajaran. Sedangkan dalam rangkaian pelajaran bahasa Inggris umum, biasanya tujuannya adalah penguasaan bahasa secara keseluruhan yang dapat diuji pada tes bahasa global. Tujuan pembelajar ISP adalah untuk mempersiapkan pembelajar untuk melaksanakan tugas atau serangkaian tugas tertentu. Risterich dan Chancellor tahun 1978 yang bekerja di bawah Dewan Eropa mengusulkan bahwa pembelajar, guru, dan pekerja dapat terlibat dalam menentukan kebutuhan pembelajar. Informasi yang dapat dikumpulkan yang berupa sumber daya dan lembaga pengajaran, tujuan, metode penilaian yang digunakan, dan analisis kebutuhan harus menjadi proses yang berkelanjutan selama pembelajaran. Informasi yang juga dibutuhkan adalah tentang berbagai jenis kegiatan yang akan digunakan pembelajar bahasa, fungsi bahasa yang diperlukan, situasi, dan yang mana dari keempat keterampilan bahasa yang akan dibutuhkan. Prosedur yang disarankan untuk melakukan analisis kebutuhan adalah kuesioner, survei, dan wawancara. Monbay tahun 1978 dalam sebuah buku yang berpengaruh pada saat itu menjelaskan pendekatan sistematis untuk analisis kebutuhan dalam desain rangkaian pelajaran ISP dan berfokus pada dua dimensi analisis kebutuhan. Yang pertama, prosedur yang digunakan untuk menentukan tingkatan sasaran kompetensi komunikasi pembelajar dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang akan dimasukkan ke dalam silabus. Communicative Language Teaching. Munculnya ISP dengan penekanannya pada analisis kebutuhan sebagai titik awal dalam desain program bahasa merupakan faktor penting dalam pengembangan pendekatan terkini untuk pengembangan kurikulum bahasa. Communicative Language Teaching atau CLT adalah pendekatan yang luas untuk mengajar yang dihasilkan dari fokus pada komunikasi sebagai prinsip pengorganisasian untuk mengajar dibanding fokus pada penguasaan sistem tata bahasa. Linguistik beralih dari semula yang berfokus pada tata bahasa sebagai komponen inti dari kemampuan bahasa, menjadi pertimbangan tentang bagaimana bahasa digunakan oleh penutur dalam konteks komunikasi yang berbeda. Kemampuan menggunakan bahasa secara tepat dalam komunikasi yang berdasarkan pengaturan, peran partisipan, dan sifat transaksi disebut kompetensi komunikasi. Pada tahun 1976, Wilkins, yang merupakan salah satu anggota komite yang dibentuk oleh Dewan Eropa yang merumuskan batas ambang, menggambarkan tipe tradisional silabus yang berbasis tata bahasa sebagai pendekatan sintetik, di mana tidak ada upaya pada kontrol linguistik yang kuat pada lingkungan pembelajarannya.
Winkin selanjutnya merancang silabus nasional yang berisi 3 jenis kategori makna, yaitu makna semantik gramatikal, makna modal, dan fungsi komunikasi. Ketika berbagai usulan penerapan pendekatan komunikatif lainnya untuk desain silabus dikembangkan dan diperdebatkan, para ahli bahasa terapan mulai mempertimbangkan bagaimana silabus diterima di bidang studi lain dan menerapkan prosedur yang dikembangkan di bidang pengembangan kurikulum. Munculnya pendekatan kurikulum dalam pengajaran bahasa. Rogers tahun 1989 berkomentar, kurikulum adalah konsep yang jauh lebih luas. Kurikulum adalah semua kegiatan di mana anak-anak terlibat di bawah naungan sekolah. Kurikulum tidak hanya mencakup pada apa yang dipelajari siswa, tetapi bagaimana siswa mempelajarinya. Bagaimana guru membantu siswa belajar, menggunakan bahan pendukung, strategi, dan metode penilaian apa, dan fasilitas seperti apa yang digunakan. Tyler pada tahun 1950 mengusulkan suatu pendekatan yang dirangkum di halaman pertama bukunya. 4 pertanyaan mendasar harus dijawab dalam mengembangkan kurikulum dan rencana pengajaran, antara lain sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan apa yang hendak dicapai sekolah? Kedua, pengalaman pendidikan apa yang dapat diberikan yang kemungkinan besar akan mencapai tujuan ini? Ketiga, bagaimana pengalaman pendidikan ini dapat diatur secara efektif? Keempat, bagaimana kita dapat menentukan apakah tujuan ini tercapai? Model dari Tyler tersebut terkadang direduksi menjadi model yang lebih sederhana, yaitu tujuan dan sasaran, isi, organisasi, dan evaluasi. Tyler berpendapat bahwa tujuan pendidikan harus menggambarkan perilaku pelajar, bukan perilaku guru, dan harus mengidentifikasi perubahan apa yang terjadi pada pelajar sebagai hasil pengajaran. Menurut Innelis tahun 1975, model atau variasinya Tyler segera merambah di bidang pemikiran dan praktik pendidikan secara luas. Selain itu, manual pelatihan dan kurikulum juga sudah menggunakan model seperti berikut. Kebutuhan yang mencakup tujuan dan sasaran, rencana yang mencakup strategi dan teknik, implementasi yang mencakup metode dan teknik, dan peninjauan yang mencakup evaluasi dan konsolidasi. Nichols dan Nichols mendeskripsikan pengembangan kurikulum dengan melibatkan 4 elemen. Pertama, pemeriksaan yang cermat. Dengan memanfaatkan semua sumber pengetahuan yang tersedia dan penilaian yang diinformasikan dengan tujuan pengajaran, baik dalam mata pelajaran tertentu atau atas kurikulum secara keseluruhan. Kedua, pengembangan dan uji coba di sekolah menggunakan metode dan materi yang dinilai paling mungkin untuk mencapai tujuan yang disepakati oleh para guru. Ketiga, penilaian sejauh mana proses pembangunan sebenarnya telah mencapai tujuannya. Bagian dari proses ini mungkin diharapkan dapat menginisiasi pemikiran baru tentang tujuan itu sendiri. Oleh karena itu, elemen terakhir adalah umpan balik dari semua pengalaman yang diperoleh sebagai titik awal untuk pengkajian lebih lanjut. Pengembangan kurikulum yang digunakan dalam materi ini merujuk pada berbagai proses perencanaan dan implementasi yang terlibat dalam pengembangan atau pembaruan kurikulum. Proses-proses tersebut menitik beratkan pada analisis kebutuhan, analisis situasi, perencanaan hasil belajar, penyusunan mata pelajaran, dan pemilihan dan penyiapan bahan ajar. Johnson tahun 1989 menyebutkan peran dan produk pengambilan keputusan yang berbeda dalam diagram berikut. Pada tabel 1 terdapat tahapan, peran pengambilan keputusan, dan produk pengembangan kurikulum.